apa yang disampaikan oleh Kiai Idrus Ramli bahwa si Kribo ini adalah orang Syiah, ya saya mungkin akan memaklumi karena dia mengatakan bahwasanya kitab di dalam Islam itu ada 3. Saya aja, maaf, saya ini hadis Arab juga. Saya nggak menguasai bahasa Arab. Kenapa? Saya ingin menguasai bahasa Indonesia, budaya Indonesia. Ternyata Kribo ini adalah orang yang tidak paham terhadap keilmuan. Dan satu lagi, ternyata ada yang tergelincir bahwa dia tidak paham terhadap adanya kitab-kitab di dalam Islam. Wallahu a'lam. Karena di dalam Syiah itu tidak ada yang namanya mungkin, bahkan kitabnya pun ada yang diragukan. Di dalam beberapa catatan Anda bisa lihat, bisa cek. Kita lihat kitab suci, kitab Tuhan yang diturunkan ada, yang kita kenal ada 3, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dari 3 kitab ini sudah beda bahasa, beda budaya. Ada si Kribo ini yang keren memberi syafaat. Ada si Kribo ini yang keren memberi syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin sekali lagi meluruskan apa yang sudah ditelurkan oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang Syiah, dan orang-orang yang sangat-sangat menyesatkan terhadap umat. Dan kesempatan ini saya khususkan kepada si Kribo. Kribo, dia menjadi seorang tokoh yang dimunculkan oleh publik dengan opini-opini dia adalah keturunan Nabi dan lain sebagainya. Bukan berarti dengan kategori Habib dia menjadi orang yang mewarisi ilmunya baginda Rasul SAW, dan ini faham terhadap keislaman. Coba Anda perhatikan, dia mudah yang tidak setuju dengan Islam Nusantara, dia yang sesat. Islam ini begini. Sekarang saya akan bertanya kepada Anda, kalau misalkan Anda mempunyai satu penyakit yang harus diobati, ketika Anda ditanya mau berobat kepada dokter atau mau berobat kepada orang yang tidak pernah sekolah dan tidak tahu dan mempunyai keterampilan di dalam mengobati, Anda tentu tidak akan menjadi orang yang bodoh dengan berobat kepada orang yang tidak paham. Maka semakin salah dan akhirnya menyesatkan, Anda yang menjadi korban. Sama dengan persoalan ini, apalagi dalam persoalan agama. Ketika Anda mau bertanya tentang soal agama, maka tanyalah kepada orang yang mewarisi ilmunya baginda Nabi SAW. Siapa? Al-ulama. Saya tidak akan berpanjang kata di dalam persoalan ini. Saya akan langsung mengangkat satu contoh. Ternyata Kribo betul-betul mengakui bahwa dia adalah orang yang tidak ahli di dalam ilmu. Ternyata Kribo ini adalah orang yang tidak paham terhadap keilmuan. Dan satu lagi, ternyata ada yang tergelincir bahwa dia tidak paham terhadap adanya kitab-kitab di dalam Islam. Wallahu a'lam. Karena di dalam Syiah itu tidak ada yang namanya mungkin, bahkan kitabnya pun ada yang diragukan. Di dalam beberapa catatan Anda bisa lihat, bisa cek di dalam kitab Al-Kafi, Al-Istibsar, Man la yahdurul faqih, dan beberapa catatan-catatan orang-orang Syiah yang gak ada lah. Baik, saya akan buktikan, akan pertanggungjawabkan di dalam kesempatan ini. Yang pertama, Anda bisa lihat videonya. Kribo tidak paham dan tidak ngerti bahasa Arab. Bagaimana mungkin di mana Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab,
Allah mewahyukan kepada baginda Nabi SAW berbahasa Arab. Literatur Islam sumbernya berbahasa Arab. Bagaimana mungkin dia paham terhadap agama Islam kalau dia tidak bisa bahasa Arab? Kurang lebihnya begitu. Saya akan sambungkan langsung kepada Al-Quran di dalam kitab suci kita ini, disampaikan di dalam surat Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Bahwa kitab yang diturunkan sebagai sumber rujukan keislaman yaitu berbahasa Arab. Bagaimana Allah menjelaskan semuanya itu dengan bahasa Arab bagi orang yang ngerti, orang yang alim, orang yang mengetahui. Ya'lamun di sini Ibnu Katsir menyampaikan di dalam tafsirnya, ai innama ya'rifu hadzal bayana wal wuduha al ulama'ur rasikhuna, di mana persembahan atau pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan agama Islam yang ada ini hanya dipahami oleh orang-orang yang ar-rasikhun, orang-orang yang ngerti betul tentang keilmuan, tentang apa yang menjadi alat-alatnya memahami agama Islam. Ya'rifu hadzal bayana wal wuduh, mengetahui keterangannya, penjelasannya secara detail, secara tasawur, secara tasdiq. Baru inilah yang menjadi pewaris ilmu baginda Rasulullah SAW. Baru inilah ahli di dalam persoalan agama. Maka sangat nihil kalau misalkan Anda bertanya bagaimana mengenai ini bab kribo, bagaimana persoalan ini kribo, dalam hukum ini bagaimana kribo. Anda telah salah alamat bertanya kepada orang yang tidak ngerti agama. Dia ngakui sendiri dia tidak bisa bahasa Arab, dia ngakui sendiri bahwa dia tidak kenal kitab-kitabnya. Saya akan buktikan nanti. Baik, saya akan jelaskan sedikit tentang ar-rasikhuna bil ilmi. Ada istilah ar-rasikhuna bil ilmi, yaitu man atqanu ilmahum bihaitsu la yadkhulu syakku ila ma'rifatihim, yaitu mereka yang mengetahui dengan baik, atqanu, mengetahui dengan baik ilmunya, paham tata caranya, paham asal usulnya, paham asbabul wurudnya, paham semua yang berkaitan dengan keislaman, bihaitsu la yadkhulu syakku, sama sekali tidak ada keraguan, yakin, tahqiq keilmuannya, sampai dia mengetahui secara intinya Islam itu adalah kebenaran hakiki yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ar-rasikhuna bil ilmi. Jadi mereka yang ngerti terhadap agama, pasti dia ngerti bahasa Arab, pasti ngerti terhadap kitab-kitab Allah, yaitu mereka lah ar-rasikhuna bil ilmi, yang tahu secara gamblang, lugas, tasawur, tasdik, betul-betul paten keilmuannya. Ini yang pertama yang harus Anda ketahui, bahwa ini bertolak belakang dengan yang namanya sikribo tersebut. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya liqaumi yaqilun atau liqaumi ya'lamun. Mohon maaf, yang liqaumi yaqilun itu ada dalam surat Ar-Rum, wa kadzalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun, bagi orang yang berakal. Jadi mereka mengetahui tentang apa yang ada di dalam kandungan-kandungan Al-Quran di dalam keislaman. Mereka hanya orang yang berakal. Artinya kalau misalkan mereka hanya berbicara dengan dasar-dasar hawa nafsu saja, ini sama saja otaknya nggak ada, akalnya nggak dipakai. Di mana dia pakai otaknya, di mana dia taruh otaknya, wallahu a'lam. Maka dari itu kita sampaikan sekali lagi, orang yang paham terhadap agama, orang yang ingin tahu tentang agama, belajar. Itu Al-Quran masih bahasa Arab. Anda misalkan sikiribo, silakan berdoa tidak pakai bahasa Arab, tapi yang pasti berdoa itu diutamakan, diprioritaskan berbahasa Arab, lebih afdol. Maka saya sampaikan sekali lagi, Masya Allah, kelucuan-kelucuan dipertontonkan akhir-akhir ini dengan mereka yang ngaku-ngaku ghost, ngaku wali dan lain sebagainya, tapi mereka tidak ar-rasikhuna bil ilmi, mereka tidak paham terhadap agama. Dia berbicara agama sebagaimana persis yang digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khadza'at tersebut, yaitu suatu saat akan terjadi zaman yang kacau balau. Di situ di akhir hadis disampaikan, wa yantiqu fiha Ruwaibidah berbicara di mana-mana, dia punya media. Ditanya, siapa Ruwaibidah ya Nabi? Ar-rajul tsafi yatakallamu fi amril 'ammah. Dia tidak ngerti apa-apa tapi sok ngomong seperti itu. Ini adalah salah satu gambaran yang ada pada kesempatan ini. Maka saya kesempatan ini juga menyampaikan kepada Anda, mengingatkan kepada Anda, hati-hati di dalam persoalan memilih dan memilah dari siapa keluar
fatwa-fatwa agama jelas atau tidak, kompeten atau tidak, maka ini adalah dasar-dasarnya langsung dari Al-Quran. Mereka paling tidak mengetahui Al-Quran yang berbahasa Arab dan pastinya mengagungkan Arab karena Rasulullah SAW yaitu dari Arab. Bukan karena Arab apa-apanya, bukan karena raja Arab atau siapapun, tidak, tapi karena cinta kita kepada baginda Rasul SAW. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Sekali lagi, sebagaimana tadi disampaikan sebagai penutup di dalam poin pertama, yaitu ar-rasikhuna bil ilmi, ini adalah kunci. Anda bertanya tentang persoalan agama, maka Anda insya Allah tidak akan tersesat. Ar-rusukh, di dalam istilah tersebut disampaikan, apa itu ar-rusukh? Rasikhuna bil ilmi, rusukh yaitu as-subut, tetap, mantap, yakin, pas sekali. Ini ar-rusukh, yaitu ay imanuhum wa ilmuhum thabitun fi qulubihim. Ilmunya, pengetahuannya, amalnya persis dengan apa yang dilakukan, apa yang diketahui. Artinya mulutnya, hatinya, lisannya, pekerjaannya itu sama. Ini namanya ar-rusukh. Maka disebutkan di dalam ar-rasikhuna bil ilmi. Saya pernah ingat suatu ketika dulu waktu belajar tafsir, saya disampaikan oleh ustadz kami, Ustadz Hadori. Kata beliau, salah satu daripada syarat ar-rasikhuna fil ilmi, bil ilmi maksud saya, yaitu yang pertama at-taqwa, betul-betul takut kepada Allah, imannya mantap, imanuhum wa ilmuhum sabitun fi qulubihim, imannya kemudian ilmunya sama persis, itu betul-betul mantap di dalam hatinya. Maka ini yang kita sampaikan di pertama. Kemudian poin kedua, apa yang disampaikan oleh Kiai Idrus Ramli bahwa si Kribo ini adalah orang Syiah, ya saya mungkin akan memaklumi karena dia mengatakan bahwasanya kitab di dalam Islam itu ada 3. Kitabnya Allah, kitab suci ada 3. Ya mungkin saya akan memaklumi karena di dalam Syiah itu tidak akan mengaji yang namanya aqidatul awam, misalkan di awal-awal mengenalkan akidah kepada anak-anak, di mana aqidatul awam sudah jelas disampaikan kitab di dalam Islam, kitab suci itu ada 4. Arba'atum min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha. 4 kitabnya Allah, yaitu diantaranya Taurat untuk Nabi Musa diturunkan kepada beliau, Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqan ala khairil mala. Lalu Zabur untuk Daud dan Injil untuk Nabi Isa, wa Furqan ala khairil mala, Al-Quran untuk Nabi Muhammad, umatnya yang terbaik, beliau yang terbaik, dan beliau adalah khairul makhluk, ciptaan Allah yang terbaik. Ini adalah rincian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada kita semuanya, sebagaimana barusan disampaikan oleh Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki di dalam kitab Aqidatul Awam, dan ini diajarkan kepada anak-anak Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan orang-orang Syiah. Maka saya memaklumi kalau si Kribo mengatakan bahwasanya kitab Allah ada 3. Ya Allah, jadi saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, hati-hati sekali lagi, ini persoalan akidah. Hati-hati sekali lagi, ini persoalan agama. Jangan dibuat main-main dan kita jaga keotentikan agama kita. Siapa yang bisa peduli kepada agama kita, maka Allah akan peduli kepada kita. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Anda menolong agama Allah, Anda perhatian kepada agama Allah, lepaskan ego-ego Anda, keluarkan semua emosi egois Anda, lepaskan semuanya dan terimalah apa yang disampaikan oleh orang-orang alim dengan dasar dalil dan ilmu. Sekali lagi, dasar dalil dan ilmu harus kita utamakan ketika Anda ingin paham betul tentang agama Anda dan ingin menjaga betul keotentikan agama Anda, tidak dibuat main-main oleh mereka yang bodoh berbicara sok tahu terhadap agama, yang seolah-olah dia menjadi orang yang sudah makrifat kepada Allah dengan hakikat yang disampaikan seolah-olah dia maklum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita sedang meninjau lokasi, di mana lokasi ini akan dibuat satu tempat pendidikan untuk tahfidz hadis. Tapi kita prioritaskan di sini sebagai darul aitam, yaitu untuk rumah yatim prioritasnya, dan juga du'afa. Di mana kita pada saat ini sangat butuh terhadap kepemimpinan muslim yang didedikasikan sebagai seorang pejuang, artinya dia betul-betul kuat memegang agamanya dan keimanannya.
Jadi di sini Kabupaten Bondowoso, dan insya Allah kita sesegera mungkin akan membangun tempat ini sebagai lahan perjuangan dan dakwah tegaknya syariat dan sunnah di Indonesia pada khususnya. Dan mohon doanya, mohon dukungannya, bersama-sama kita akan membangun satu ladang amal untuk kita semuanya. Kenapa saya sampaikan ini ada satu amal? Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta.